Halo warga intelektual sekalian. Guys, Iran itu sebenarnya sudah kolaps, sudah runtuh. Buktinya apa? Buktinya baru-baru ini Presiden Iran yaitu Pezeshkian mengaku 28 kali, bayangkan 28 kali mengajukan resign atau mengundurkan diri jadi presiden. Wow, gila, luar biasa. 28 kali coy, bukan kaleng-kaleng. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai 28 kali kalau tidak ada masalah, ya kan? Bayangkan seorang presiden udah berkali-kali mengajukan resign, tapi ditolak mulu gitu. Nah, kenapa dia ditolak? Siapa yang menolak? Siapa sebenarnya yang berkuasa di Iran sekarang ini? Jadi kalau seorang presiden itu ya sampai 28 kali mengajukan resign ya dan tidak disetujui oleh satu orang, ini sangat mengerikan sekali. Ada semacam misteri di sini. Siapa orang yang berkuasa di Iran? Apakah Moshtaba? Apakah pasukan IRGC? Apakah pemimpin IRGC? Kemudian salah satu alasan daripada Presiden Pezeshkian atau Presiden Iran sekarang ini mengundurkan diri itu adalah karena dia tidak dihargai dan pendapatnya juga tidak pernah didengarkan. Dia menilai, ya Presiden Iran sekarang ini, dia menilai sebenarnya dia itu jadi presiden cuma pajangan doang gitu, nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh sekarang di Iran itu adalah IRGC atau pemimpin IRGC, yaitu Ahmad Fahidi. Bagaimana dengan Moshtaba Khamenei? Apakah Moshtaba Khamenei itu masih hidup? Jadi ada pendapat yang mengatakan sebenarnya yang menolak Pezeshkian ini resign itu adalah Moshtaba Khamenei, walaupun tidak ada bukti secara langsung ya. Pezeshkian bertemu dengan Moshtaba juga nggak bertemu secara langsung, paling menggunakan surat gitu ya, tulisan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Moshtaba Khamenei sudah meninggal. Berkali-kali saya mengatakan Moshtaba Khamenei itu sudah dead, sudah koit ya, sudah modiar. Cuman pura-pura dihidupkan tujuannya apa? Tujuannya supaya Iran itu jangan terlihat lemah gitu ya, terlihat kuat, terlihat solid gitu ya, supaya masyarakatnya jangan memberontak gitu ya. Mereka punya pemimpin ya bernama Moshtaba Khamenei. Mereka lebih solid gitu ya. Tapi pada faktanya Moshtaba Khamenei sudah mau tiara, sudah meninggoy. Ya. Jadi itu dimanipulasi sebenarnya guys. Menggunakan kardus, dilantik menggunakan kardus itu nggak masuk akal. Ya. Jadi Presiden Iran sekarang ini sudah 28 kali mengajukan surat resign, tapi ditolak berkali-kali. Alasannya itu karena ya seperti yang saya katakan tadi itu karena dia tidak dihargai. Yang ngambil keputusan itu siapa? Ya pemimpin IRGC. Buktinya apa? Buktinya kemarin waktu Amerika dan Iran mengajukan yang namanya MOU atau perjanjian damai. Presiden Iran itu malah diludahi guys. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa Presiden Iran itu diludahi gitu. Diteriaki gitu ya. Diteriaki apa? Diteriaki pengkhianat. Tidak hanya Presiden Iran, tapi Menlu Iran juga diteriaki, dilempari batu. Ya, itu sangat mengerikan guys. Mereka sebenarnya sudah nggak solid lagi. Pemerintah Iran itu nggak solid lagi. Cuman di Konoha itu Iran itu dipoles gitu ya. Ya dipuja-puji gitu ya, biar terlihat oke gitu. Jadi warga Konoha itu kalau udah seiman ya, mereka akan melakukan berbagai cara gitu ya, supaya Iran itu jangan terlihat lemah gitu ya. Supaya Iran itu jangan terlihat kalah gitu. Munafik itu namanya. Padahal pada faktanya Iran itu sangat lemah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Secara logika, kalau Iran itu kuat, masa Ayatollah Ali Khamenei, kemudian ada 20 lebih jenderal yang meninggal, kemudian sangat mengerikan ya. Pemimpin IRGC meninggal gitu ya. Sangat mengerikan gitu. Pertahanan daripada Iran ya. Mengerikan lemahnya gitu ya. Lemah banget gitu. Itu sudah menjelaskan semuanya gitu. Ngapain harus dijelaskan bahwa oh Iran itu sebenarnya sistem pertahanannya itu oh bukan cuma satu orang ya, tapi banyak orang.
guys, itu cuma menghibur diri gitu. Itu bukti bahwa Ayatollah Ali Khamenei meninggal gitu. Itu bukti bahwa pemerintahan Iran itu lemah, intelijennya lemah, intelijennya nggak ngerja gitu ya, bisa dikacau gitu. Kenapa intelijennya bisa dikacau? Ya mungkin pertahanannya lemah, teknologinya lemah, otaknya lemah, lemot gitu ya. Itu sudah menjelaskan segalanya. Bisa dikacau oleh intelijen Amerika dan intelijen Israel. Yang cerdas itu siapa? Ya Amerika. Kenapa Amerika cerdas? Ya karena mereka bisa mengacau. Kan itu dikacau dia, dihack dulu ya. Sistem pertahanan Iran itu dihack gitu ya. Kemudian diserang, dibombardir. Kenapa teknologi Iran bisa dihack? Ya karena lemah ya teknologinya. Apalagi coba, jangan dipoles-poles ya. Warga kuno itu kan moles-moles. Oh, kekuatan Iran itu sebenarnya bukan di Ayatollah Ali Khamenei. Terus di mana lagi kalau bukan di Ayatollah Ali Khamenei? Oh, di presidennya. Buktinya presidennya diludahi tuh, presidennya. Waktu kemarin pemakaman Ayatollah Ali Khamenei itu, Pak Jeskan itu diteriaki gitu ya. Kemudian Menteri Iran juga seperti itu, Menlu Iran juga teriaki gitu. Jadi itu pertanda bahwa Iran itu lemah. Lemah, sistem pertahanannya itu lemah. Kenapa sistem pertahanannya lemah? Apa alasannya? Ya karena mereka bodoh gitu ya. Kenapa mereka nggak sadar bodoh? Ya orang goblok itu kan nggak sadar dia goblok, saking gobloknya gitu ya. Pendukung Iran juga kan seperti itu ya. Mereka mengatakan bahwa Iran masih kuat. Kuat dari mana? Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih warga kono itu yang membela mati-matian Iran gitu ya. Ya boleh membela Iran, tapi harus mengakui bahwa ya kekuatan Amerika itu luar biasa. Ya, kekuatan Israel itu luar biasa. Ya kita harus mengakui itu. Sebenci-bencinya kita terhadap Amerika, terhadap Israel itu ya harus mengakui gitu ya. Yang menang menang aja gitu, kalah kalah aja. Ibarat sepak bola gitu ya. Misalnya nih Amerika skornya 10, kemudian Iran skornya 2 gitu. Masa kita mengatakan, Iran itu lebih bagus daripada Amerika? Nggak boleh seperti itu. Biar ada perubahan gitu kok. Harus introspeksi diri ya. Pekerjaan paling susah itu adalah introspeksi diri. Karena kita harus butuh energi gitu ya untuk perbaiki diri gitu ya. Butuh energi untuk menyalahkan diri ya. Lebih baik atau lebih mudah kita menyalahkan orang lain kan daripada menyalahkan diri sendiri kan. Yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel ya. Iran nggak pernah salah. Itu namanya mencari pihak ketiga gitu, mencari korban gitu. Warga kono kan seperti itu ya. Kebiasaan warga kono kan seperti itu ya. Ketika korupsi, saya korupsi itu karena ini ya, karena saya bangun rumah ibadah. Karena saya punya tanggungan gitu ya. Karena saya ini, karena ada macam-macam alasannya. Kemudian ketika kerja di kantor juga seperti itu. Warga kono kan gitu ya, nyari pihak ketiga. Bukan saya yang salah, itu yang salah. Ini yang salah gitu ya. Jadi selalu yang menyalahkan pihak ketiga. Iran juga seperti itu. Ya, negara yang susah maju itu biasanya seperti itu. Karakter negara yang susah maju seperti itu, selalu menyalahkan pihak ketiga gitu. Bagaimana dengan Presiden Iran? Presiden Iran itu mungkin dia mengundurkan diri karena dia takut ditarget juga gitu ya sama Amerika. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Ternyata Presiden Iran itu bisa ditarget juga, walaupun ya banyak orang berpikir bahwa Presiden Iran itu kan nggak terlalu radikal, nggak terlalu susah diajak kompromi. Tapi Presiden Iran sebelumnya, Raisi, meninggoy itu. Kenapa bisa meninggoy? Karena disabotase gitu. Ya, helikopternya disabotase. Itu pada faktanya. Siapa yang sabotase? Ya, agen Mossad gitu ya. Kemudian dibantu sama CIA dan lain sebagainya. Ya, tapi yang mengeksekusi ya orang Iran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya Iran itu sudah chaos, sudah runtuh sebenarnya. Cuman dipaksakan aja gitu ya, terlalu dipaksakan. Sehingga ya terlihat kuat gitu. Padahal ya itu buktinya ya. Presiden Iran itu sudah mengundurkan diri. Kalau suatu negara itu ada presiden tiba-tiba mengundurkan diri, kan ada apa gitu ya? What's wrong gitu. Ya kan? Ya itu artinya bahwa presiden Iran itu nggak didengerin gitu ya. Ya, bahkan dikata-katain gitu ya. Jadi masyarakat Iran itu lucu ya, masyarakat Iran itu lucu guys ya. Kalau pemimpin mereka itu dari kaum intelektual, presiden Iran itu bisa dikatakan berasal dari kaum intelektual ya, karena dia kan backgroundnya itu
dokter ya, dokter spesialis jantung ya, ya bisa dikatakan beliau ini orang intelektual gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Karena pendidikannya gitu. Dia tidak sekolah di pondok pesantren gitu ya. Dia bukan agamis gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan itu di Iran itu kan saya perhatikan, mereka itu mirip-mirip seperti Konoha gitu ya. Kadrun di Konoha gitu ya. Di Iran juga banyak kadrun ternyata. Jadi ternyata masyarakat Iran itu mereka lebih pro terhadap Ayatollah Ali Khamenei, mereka lebih pro terhadap Mujtaba Khamenei ya. Pokoknya yang ada unsur ulamanya gitu ya, unsur agamanya. Kalau kita boleh fair ya, kita gali lebih dalam lagi. Iran itu kan menganut yang namanya Syiah. Syiah itu berbeda dengan Sunni. Sunni itu untuk jadi pemimpin itu nggak harus ini ya, nggak harus cucu Nabi kan. Kemudian kalau Syiah itu harus cucu Nabi gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menghancurkan Iran. Jadi Ayatollah Ali Khamenei itu menjabat itu bukan karena dia punya kemampuan sebenarnya, kemampuan melebihi orang lain gitu ya. Dia lebih cerdas misalnya, lebih jenius misalnya, lebih bijaksana misalnya, lebih dewasa misalnya, enggak. Tapi karena pengaruh daripada agama gitu. Jadi dia beruntung karena cucu Nabi gitu. Nah, itu yang menghancurkan Iran. Padahal kan untuk jadi pemimpin itu nggak harus ya berdasarkan darah atau keturunan gitu ya. Ya, itu sangat berbahaya kalau kita mengandalkan darah atau keturunan gitu ya. Sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena kecerdasan seseorang itu kan nggak ditentukan karena maksudnya kita nggak bisa menjamin seseorang itu amanah karena hanya faktor anaknya si A, si B, si C, nggak bisa seperti itu. Ya walaupun ada pepatah yang mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya gitu. Ya saya sepakat itu. Tapi nggak selamanya seperti itu guys. Ada juga yang jauh gitu ya. Ada juga yang nggak sesuai gitu ya. Ya itu yang jadi permasalahan. Ayatullah Ali Khamenei itu beruntung dia cucu Nabi gitu. Sehingga dia punya hak yang spesial gitu ya. Tapi kan kita kan nggak tahu apakah dia benar cucu Nabi atau tidak. Soalnya kan nggak dites DNA juga kan. Ya kan? Ya jangan-jangan DNA-nya itu DNA India yang seperti di Konoha. Konoha kan seperti itu. Jangan-jangan DNA-nya itu bukan DNA cucu Nabi, ya orang India atau orang lain gitu ya. Makanya tes DNA itu diharamkan karena mereka takut gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Ada yang menyimpulkan. Kemudian di sisi lain ada juga yang mengatakan, oh sebenarnya informasi yang mengatakan bahwa Pezeshkian atau Presiden Iran mengundurkan diri itu cuma klaim sepihak gitu ya. Itu sebenarnya nggak benar. Ya. Itu cuma lebih-lebihkan aja ya supaya pemerintahan atau masyarakat Iran itu kacau gitu. Ada yang mengatakan seperti itu guys. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh itu sebenarnya disetting gitu ya supaya orang iba terhadap Presiden Iran gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh sebenarnya Mujtaba Khamenei itu sudah meninggal ya. Ada yang mengatakan, oh belum meninggal ya. Kemarin ketemu sama Presiden Iran. Jadi macam-macam ya. Tapi kalau saya analisis, ya itu benar guys. Dia mengundurkan diri. Mungkin nggak sampai 28 kali, tapi dia kan kaum intelektual. Dia berpikirnya itu rasional gitu ya. Dia tidak dikasih kendali. Jadi Presiden Iran itu kan nggak punya kendali ya. Yang punya kendali itu adalah Irgese, ya kemudian Ayatollah Ali Khamenei, ya, keturunan-keturunannya, Mujtaba dan sebagainya. Itulah yang berkuasa, bukan Presiden Pezeshkian atau Presiden Iran. Ya, dia nggak punya kuasa guys. Kasihan juga ya, dia terjepit gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual. Salam rasional.